Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Do Pamungkas ya. Dari D4 Teknik Otomasi, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat JSON Web Token atau JWT menggunakan kode igniter beserta uji cobanya menggunakan Postman. Yang pertama kita install terlebih dahulu softwarenya. Yang pertama Visual Studio Code, yang kedua adalah kode igniter ya. Lalu selanjutnya SAM, ya ini untuk penyambungan antara database dan server. Lalu The Beaver ini untuk manajemen dari database. Ini opsional ya. Kalau tidak menggunakan The Beaver berarti langsung dari PHP MyAdmin-nya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah Git. Dan tentu saja yang terakhir adalah Postman ya. Nah, langsung saja kita ke tutorial yang pertama, yaitu bagaimana cara konfigurasi dari database ya. Yang pertama kita konfigurasi dulu databasenya. Nah, yang pertama kita perlu dulu membuat databasenya. Ya, di sini saya sudah membuatnya ya. Saya menggunakan The Beaver. Nah, namanya ini CI4 out JWT ya. Lalu selanjutnya jika teman-teman sudah mendownload kode igniternya, maka akan ada file seperti ini. Nah, lalu teman-teman perlu diekstrak ya. Nah, diekstrak lalu akan muncul folder seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman ganti namanya menjadi seperti ini ya. Sebenarnya ini opsional, cuma untuk mencontohkan agar gampang seperti ini aja gitu. Nah, kita langsung saja ke Visual Studio Code ya. Jadi folder yang tadi kita masukkan ke Visual Studio Code. Pertama-tama teman cari file env ya. Kita cari file env. Ya, mohon maaf agak lemot ya. Cari file env. Oke, di bawah. Nah, ini file env. Ini pada awalnya env ini nggak ada titiknya, jadi cuma env doang. Teman-teman perlu rename ya dengan cara klik kanan. Klik kanan. Nah, ini seperti ini filenya. Cara klik kanan terus rename. Nah, rename. Nah, teman-teman tambahkan titik di depannya gitu agar dia menjadi file seperti itu. Nah, lalu setelah itu teman-teman cari ini ya. Nah, CI environment gitu. Dia asalnya komen ya. Terus teman-teman hapus komennya atau hashtag pagernya. Dan productionnya itu teman-teman ganti dengan development gitu. Nah, lalu selanjutnya ada database seperti ini ya. Nah, ini sama awalnya juga dia merupakan komen. Teman-teman hapus komennya dan ganti dengan seperti ini gitu. Nah, ini merupakan nama dari database kita gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya ya. Step 3 yaitu kita membuat tabel user. Nah, caranya seperti ini ya. Kita copy paste dulu. Ini untuk di terminal ya. Nah, caranya kita buat ini dulu lalu enter. Nah, setelah enter itu akan muncul file ya. Muncul file ada di app terus database. Nah, seperti di bawah ini ya. Ada 2020 0724. Nah, ini. Nah, ini codingannya udah ada ya, teman-teman bisa niru.
atau enggak nanti filenya akan saya lampirkan di deskripsi ya, linknya seperti itu. Nah, setelah isi codingannya, teman-teman enter PHP Spark Migrate yang di bawah. Nah, setelah di enter, nanti akan muncul file baru di database ya, tabel baru di database. Nah, seperti ini, ada migration dan juga user gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya yaitu pada tahap keempat, yaitu clone package Firebase-nya ya. Jadi untuk library Firebase-nya itu sudah ada, kita download aja di link ini ya. Nah, ya kita masuk ke linknya ya. Nah, ada di GitHub ini. Nah, jadi Git yang tadi download itu berfungsi untuk ini ya. Jadi untuk nge-clone link ini gitu. Jadi teman-teman gak perlu download manual, masukin foldernya manual gitu. Tinggal menggunakan git clone ya nanti. Nah, git clone lalu linknya ya. Oh iya, tadi lupa di copy linknya. Kita delete dulu terus kita copy. Ya, kopinya tinggal klik aja. Nah, seperti ini ya. Tapi sebelum itu kita harus buat dulu folder dari Firebase-nya itu sendiri gitu. Ya, jadi kita delete dulu. Kita buat dulu folder Firebase-nya. Caranya kita masuk ke third party, lalu klik kanan new folder. Nah, terus membuat Firebase kayak gitu. Nah, kita masukin dulu di terminal seperti ini agar masuk ke folder yang tadi yaitu Firebase. Nah, enter. Nah, kita udah masuk ke folder Firebase, baru kita ulang langkah yang tadi ya. Kita git clone terus link yang tadi, enter. Nah, di situ di enter, maka akan muncul file ya, muncul file folder ya, folder JWT. Nah, kita sebenarnya namanya awalnya itu bukan JWT, kita rubah menjadi JWT aja agar mudah untuk codingnya nanti ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, di situ di JWT itu ada beberapa file ya, ada before valid accept, expire, expansion, JWK, terus JWT, ada signature. Nah, itu awalnya itu ada di suatu folder itu RNC ya. Itu kita perlu keluarkan dulu ya, kita masukkan aja di folder awal yaitu JWT-nya, dan folder RNC-nya itu di delete. Seperti itu. Nah, kita ke tahap selanjutnya ya, yaitu konfigurasi package Firebase ya. Jadi konfigurasinya itu seperti tadi ya, yang seperti yang udah dilakuin, yang udah dijelaskan tadi. Jadi awalnya itu si RNC-nya itu ada di folder sendiri. Nah, itu perlu dikeluarkan file-file isinya, dan folder RNC-nya dapat dihapus saja gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya ya, kita masuk ke config, lalu ke auto load ya. Terus kita menambahkan di baris kelima itu ada Firebase tadi, append, terus third party Firebase ya, folder yang tadi Firebase gitu. Jadi untuk memanggil database kita nanti untuk si JWT-nya gitu.
kita tahap selanjutnya yaitu membuat model ya. Nah, untuk membuat model kita perlu ke folder models ya. Jadi app terus models ya, terus klik kanan, kita membuat file baru namanya out_model gitu. Nah, di sini udah ada filenya dan ini isi codingannya ya. Seperti itu. Karena cukup panjang ya codingannya, kalau dijelaskan semuanya jadi kita skip aja. Untuk filenya lengkapnya nanti akan dibagikan di deskripsi gitu. Oke, seperti itu. Lalu kita membuat controllernya. Nah, setelah membuat controllernya, yaitu controllernya itu dapat dilihat di app controller. Nah, itu ada controller. Nah, asalnya itu hanya ada file home dan base controller ya. Kita klik kanan, kita new file, terus kita membuat file out.php. Ya, ini codingannya juga cukup panjang ya, sulit untuk jelaskan satu-satu, jadi kita skip aja. Nah, teman-teman bisa meniru ya untuk codingannya. Lalu yang kedua home-nya ya. Untuk home-nya ini juga perlu diubah. Nah, isinya seperti ini. Ini nanti untuk verifikasi autentikasinya gitu. Seperti itu. Lalu ini base controllernya. Oke, kita ke tahap selanjutnya yaitu compiling dan testing. Nah, untuk compiling ini kita masuk ke Postman-nya ya. Kita mulai menggunakan Postman, tapi sebelum itu kita ulangi dulu terminalnya. Caranya kita compile dulu dengan cara php spasi spark spasi serve. Ini agak lemot ya. Serve lalu enter. Nah, ini udah masuk ya di localhost 8080. Kita copy masuk ke Postman-nya. Nah, karena ini agak lemot juga ya, berat, kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi untuk software untuk coding ini emang agak berat, jadi agak membebani si laptopnya gitu. Jadi kita skip aja ya supaya mempercepat waktu itu. Nah, teman-teman copy pastein yang tadi ya, yang pastein yang localhost 8080 tadi, terus tambahin /out/register. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita akan memasukkan key-nya ya. Jadi teman-teman klik di body, terus klik di X www from early coded gitu. Nah, tadi kan di database-nya kita ada kolom-kolom ini ya. Jadi yang pertama ada first name, kita isi Dewa ya. Lalu last name saya isi Pamungkas. Ya, di sini seperti jumping ya, karena memang agak nge-lag gitu. Lalu contoh email @gmail.com. Oh, salah ya, ini untuk isinya. Kita cut aja, masukin di value, dan di key-nya itu email. Dan terakhir ini passwordnya. Nah, untuk emailnya kita masukin contoh email @gmail.com ya, biar gampang ingetnya. Lalu passwordnya yang gampang aja ya, 123456. Oke. Lalu kita sending ya, kita klik send. Ini loading juga ya.
agak not responding nih, agak nge-lag. Ya kita tunggu aja, nggak apa-apa. Masih sending request. Nah, jika sudah, kita cek di database-nya ya, apakah sudah masuk apa belum. Ya, kita masuk ke tabel user, data. Nah, sudah ada ya, Dewa Pamungkas, emailnya contoh email @gmail.com, passwordnya 1234566. Jadi udah masuk ke database-nya. Nah, setelah itu kita ke login ya. Kita pilih post, lalu ke URL tadi. Nah, kita ganti dengan rotate, terus login. Masuk ke body XW form yang tadi. Nah, kita masukin emailnya aja ya. Jadi yang tadi contoh email @gmail.com. Lalu key selanjutnya itu password. Passwordnya tadi itu 23456. Lalu kita send. Nah, maka akan muncul token tadi ya. Akan muncul tokennya, terus bacaannya ada login successfully. Ini berhasil. Nah, ada ini expire ini berlakunya kapan gitu. Ini dalam satuan detik. Nah, dan ini merupakan tokennya. Ini merupakan tokennya. Teman-teman bisa di copy ya untuk kita autentikasi nanti. Seperti itu. Nah, coba kita salahkan passwordnya. Kita send. Nah, ada bacaannya ya, login valid gitu. Coba kita benerin lagi, kita send lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau passwordnya benar, maka tokennya muncul lagi gitu, dan message-nya itu login successfully. Nah, kita nyoba autentikasinya ya dengan cara localhost 8080/home, lalu masuk authorization, klik bearer token, dan pastein yang tadi ya. Nah, kita send. Nah, ada message access granted ya, berarti token yang kita masukkan benar. Gimana kalau disalahkan, kita E-nya hapus. Nah, ada access denied ya, syntax error gitu, jadi tidak bisa dipakai gitu. Kita send lagi, bisa lagi gitu. Nah, seperti itulah kerja dari JWT ya untuk keamanan. Ya, sekian dari saya. Kita sudah melakukan semua stepnya. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.